Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Soleh-solehah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita masih berjumpa lagi dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Alhamdulillah ya. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview ulang materi tentang akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Nah, langsung masuk ke materi nggih. Kembali ke Madinah. Nabi Muhammad SAW ini sudah berhasil mengubah keadaan bangsa Arab yang dulunya itu semenanjung Arab itu berada dalam kegelapan rohani. Nah, misalkan dulu itu banyak sekali orang-orang itu melakukan maksiat, kemudian melakukan akhlak tercela, menyiksa kaumnya, menyiksa orang lain, menyiksa budak, kemudian banyak juga yang mabuk-mabukan, kemudian berjudi, dan banyak yang masih menyembah berhala. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad SAW ini datang, beliau dapat membawa cahaya terang kepada mereka. Nah, jadi gitu Jadi awalnya itu bangsa Arab itu dalam kegelapan, gelap gulita. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad membawa ajaran Islam dan membawanya menjadi bangsa yang terang benderang karena adanya agama Islam tersebut. Nah, beliau juga berhasil mensucikan mereka, kemudian mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Seperti itu. Kembali ke Madinah. Nah, usaha yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mengirimkan para dai-dai dan mubaligh ke berbagai daerah. Untuk apa? Untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Nah, usaha tersebut ditugaskan kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dari kaum Ansar yang berbaiat kepada Rasulullah SAW sejak pertama kali. Nah, jadi beliau itu termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Seperti itu. Nah, ketika itu beliau menugaskan agar Mu'adz bin Jabal ini menggunakan pertimbangan akalnya dalam memutuskan suatu persoalan jika tidak menemukan petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Jadi ketika bangsa Arab itu sedang dilanda persoalan, nah ketika itu tidak ada petunjuk dari Al-Quran dan hadis, maka tugasnya Mu'adz bin Jabal adalah mencari jalan keluar dengan pertimbangan akal yang beliau punya. Seperti itu. Selanjutnya, beliau Nabi Muhammad SAW ini menyiapkan rombongan pasukan anak-anak. Untuk apa? Dengan tujuan memerangi orang-orang Romawi di Balqa atau Zordania. Nah, ketika itu rombongan tersebut dipimpin oleh siapa? Oleh Usama bin Zaid bin Haritsah. Siapa dia? Dia adalah panglima terakhir yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau juga termasuk panglima terhebat anak-anak. Panglima terhebat dalam sejarah Islam. Nah, ia juga termasuk panglima termuda. Bayangkan saja usianya baru 18 tahun. Akan tetapi ia sudah bisa memimpin pasukan perang. Seperti itu. Nah, ketika pasukan dan rombongan tersebut sudah siap dan sudah ada pemimpinnya,
Akan tetapi rombongan pasukan tersebut tidak jadi berangkat anak-anak. Kenapa? Karena beliau Nabi Muhammad SAW itu tiba-tiba jatuh sakit anak-anak. Ketika beliau itu jatuh sakit, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wahyu terakhir, yakni surah Al-Maidah ayat 3. Nah, ketika wahyu tersebut turun, orang-orang muslimin dan orang muslim ini sangat senang dan sangat gembira. Kenapa? Karena agama yang mereka miliki itu sudah sempurna karena Allah sudah menyempurnakan. Akan tetapi bagi Abu Bakar As-Siddiq ini beliau sangat merasa sedih karena beliau tahu bahwasanya turunnya ayat tersebut itu menjadi pertanda bahwasanya tugas Nabi Muhammad SAW itu sudah berakhir. Beliau akan meninggalkan kaum muslimin. Setelah itu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada, selang 2 bulan kemudian beliau jatuh sakit. Nah, beliau mengalami sakit panas, bahkan hari demi hari badannya itu terus melemah. Akan tetapi walaupun dalam keadaan seperti itu, Nabi Muhammad SAW ini tetap mengimami sholat berjamaah. Jadi tetap bisa mengimami anak-anak. Akan tetapi setelah beliau ini mengalami sakit selama 3 hari, beliau tidak lagi dapat mengimami sholat. Nah, ketika itu beliau berwasiat kepada orang-orang Ansor. Itu juga termasuk khutbah terakhir beliau anak-anak. Beliau berwasiat bahwasanya kita harus selalu berbuat baik dan menjadi orang yang pemaaf di antara orang-orang. Jadi kita memang harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Kemudian ketika ada orang yang melakukan salah, itu kita harus mudah memaafkan. Sangat luar biasa nggih. Beliau itu walaupun disiksa, dihina oleh kaum kafir Quraisy, beliau itu juga masih memaafkan anak-anak. Beliau itu sangat luar biasa hatinya. Selanjutnya, setelah beliau berwasiat untuk orang-orang Ansor berbuat baik dan menjadi orang yang pemaaf, beliau itu menunjuk sahabat beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti imam sholat. Nah, seperti itu. Nah, 1 hari sebelum beliau itu wafat, beliau itu sangat luar biasa anak-anak, masih bisa memerdekakan para budak lelaki. Kemudian juga bisa menyedekahkan uang yang tersisa di beliau. Jadi harta sisa beliau sebanyak 7 dinar itu disedekahkan semuanya. Kemudian juga beliau memberikan senjata-senjata yang beliau punya kepada kaum muslimin. Setelah itu paginya pada waktu duha, beliau Nabi Muhammad SAW ini memanggil putrinya anak-anak, yakni Fatimah. Beliau membisikkan bahwa beliau akan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seketika putri beliau menangis karena mendengar bahwasanya ayah tercintanya, orang yang ia cintai akan pergi meninggalkan selama-lamanya. Nah, seketika menangis kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya Nabi Muhammad ketika melihat Fatimah itu menangis, kemudian beliau membisikkan lagi anak-anak.
membisikkan di telinga Fatimah, yakni bahwasanya Fatimah akan menjadi keluarga pertama yang menyusul beliau Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dari tangisan tersebut Fatimah berubah menjadi tersenyum. Nah, seperti itu. Selanjutnya setelah beliau itu berwasiat kepada putrinya Fatimah, beliau memanggil Hasan dan Husain. Siapa dia? Ya, mereka adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga memanggil istri dan anggota keluarga lainnya. Nah, beliau berwasiat kepada keluarganya, yakni ingatlah salat dan bertaubatlah. Nah, ini wasiat ini juga penting buat kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk selalu mengingat salat dan menjadi hamba yang selalu bertobat kepada Allah. Seperti itu, nggih. Jadi jaga salatnya anak-anakku semuanya. Misalkan di sini soleh-soleha, salatnya masih bolong-bolong. Nah, ditertibkan lagi. Nah, agar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Seperti itu. Karena mengikuti wasiat beliau. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW ketika setelah berwasiat kepada keluarganya, selang beberapa menit beliau itu wafat. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau pada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Selanjutnya, bagaimana sikap para umat Islam dan sahabat Nabi? Nah, ketika itu suasana sedih dan haru, kemudian gundah perih itu sangat-sangat menyelimuti kota Madinah, anak-anak. Kota tersebut seakan menjadi gelap gulita karena kota tersebut kehilangan sosok pemimpin yang sangat mulia akhlaknya, mulia budi pekertinya. Beliau adalah panutan yang luar biasa untuk kita. Beliau itu sangat sabar, kemudian pemaaf, kemudian baik budi pekertinya dan lain sebagainya. Beliau sangat luar biasa. Nah, ketika itu terdengarlah ke sahabat Nabi, yakni Umar bin Khattab. Kabar tersebut langsung terdengar di telinganya. Nah, ketika itu ia langsung berdiri termenung, anak-anak, dan tidak bisa menerima wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia berkata kepada orang-orang, yakni sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap Nabi Muhammad SAW itu telah wafat. Sesungguhnya beliau itu tidak wafat, akan tetapi beliau itu pergi menghadap Tuhannya, seperti yang dilakukan oleh Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya. Demi Allah, dia akan benar-benar kembali. Dan barang siapa yang beranggapan bahwa beliau itu wafat, maka kaki dan tangannya akan kupotong. Jadi sampai segitunya Umar bin Khattab itu, karena beliau itu sangat-sangat tidak menerima kehilangan atau kepergian dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sangat menerima wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sudah ikhlas karena memang beliau itu sudah mengetahui dari awal ketika wahyu terakhir yang Allah firmankan itu turun. Nah, beliau Abu Bakar As-Siddiq sudah mengetahui. Kemudian setelah mendengar kabar wafatnya Nabi, beliau Abu Bakar As-Siddiq ini segera menemui Aisyah
Kemudian membuka kain yang menutupi jasad beliau. Lalu sembari berkata, kalau kematian sudah menjadi ketetapan atas engkau, berarti engkau benar-benar telah meninggalkan dunia. Jadi itu yang dikata Abu Bakar As-Siddiq ketika membuka kain. Setelah itu, nah di sini Abu Bakar As-Siddiq menemui Umar bin Khattab. Nah, ketika itu Umar bin Khattab sedang berbincang kepada penduduk kota Madinah. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, setelah mendengar perkataan atau ucapan dari Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar bin Khattab dan orang-orang penduduk kota Madinah ini menjadi sedih dan tersadar bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini telah benar-benar meninggalkan dunia, telah pergi meninggalkan kaum umat Islam seperti itu. Nah, itu sekilas dari cerita akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Nanti anak-anak dengarkan, kemudian jika ada yang penting bisa dicatat di buku tulis masing-masing, ya. Semangat belajar, kemudian jaga kesehatannya. Jangan lupa untuk tetap merajinkan sholat 5 waktu, ya. Nah, seperti yang diwasiatkan tadi Nabi Muhammad SAW. Oke, itu saja dari Bu Guru. Jika ada materi yang sekiranya masih belum dipahami atau masih bingung dan perlu dijelaskan lagi oleh Bu Guru, bisa chat Bu Guru nggih atau bilang ke wali kelas masing-masing nggih. Jadi itu saja dari Bu Guru. Jaga kesehatannya, selalu pakai masker dimanapun kalian berada, dan rajinkan untuk selalu cuci tangan dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan terus belajar. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.